Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Jaya Santika dari Bantun Hai. Kita hari ini punya kesempatan sangat luar biasa, langsung di kediaman mantan Ketua DPW Partai Nasdem Bapak Edi Aryadi. Di lapangan tenis lah ya, habis tenis. Sehat Pak? Alhamdulillah. Masih baru tenis nih Pak? Olahraga kalau pagi? Duluan tadi. Oh. Karena ada Bantun Hai, jadi saya berhenti ya? Iya, berhenti dulu. Pak, tadi saya sebutkan mantan Ketua DPW Partai Nasdem Banten. Iya. Pak, ini mendadak dan sebetulnya sebelumnya Bapak sudah tahu belum sih proses pergantian itu? Iya, kabar burungnya udah tahu juga sih sebetulnya. Oh, udah bergulir. Udah bergulir. Ya. Kemudian ada undangan ke DPP, kemudian saya hadir dan saya langsung ketemu Gus Coy dan Sekjen. Oh, Taslim. Jadi saya pikir sudah perintah, ya saya menerima dengan pergantian itu. Jadi dan mohon maaf, tidak ada pretensi apa-apa buat saya pribadi, buat ya mungkin ya katakanlah orang luar kan mengatakan bahwa mungkin saya seperti apalah dizolimi dan sebagainya, tapi saya tidak menganggap seperti itu. Bapak melihat bahwa ini wajar pergantian. Wajar lah pergantian, dan saya udah hampir 3 tahun ya. Sejak PLT masih tahun 2019 atau berapa. Bapak masih wali kota? Masih wali kota. Dan sekarang sampai 2023 ya, ini wajar lah, wajar. Bapak sudah tahu bahwa penggantinya Pak WH? Sudah tahu juga. Sesama pengurus apa Pak? IKA Unpad kan Pak? Ya memang beliau kan senior saya juga sih, ya? sebetulnya. Iya, senior saya juga. Kemudian ada di IKA Unpad, kebetulan saya sebagai ketua IKA Unpad. Jadi ya karena dari IKA Unpad ke IKA Unpad ya sudah. Masalah. Saya ikhlas karena Pak WH kan gitu. Tapi Bapak udah ketemu atau udah ngucapin? Saya kemarin kebetulan waktu beliau ada di sini. Oh, Pak nggak hadir waktu kemarin? Saya nggak hadir. Kenapa Pak? Karena saya ada di Surabaya ya. Oh, Prapon, Koni. Saya ada 2 cabang olahraga yang saya pantau, Kempo dan Muay Thai. Jadi saya sampai hari Kamis kalau tidak salah di sana. Jadi ya mohon maaf. Tapi saya informasi ke Gus Coy, Gus, saya mohon maaf saya tidak bisa hadir karena saya ada di luar kota Serang. Jadi alhamdulillah Gus Coy mengerti juga. Dan di kader, di internal, di pengurus juga sudah tahu Pak ya? Sudah tahu kader. Nah Pak, ini kan pergantiannya di tengah tahapan pemilu ya, saat DPW Nasdem sedang mempersiapkan caleg, menuju pemenangan pilpres. Nah, bagaimana transisi dari Bapak ke Pak WH terhadap dengan apa yang sudah disiapkan oleh DPW Nasdem? Ya saya kira kalau untuk daftar calon sementara kan sudah selesai semua. Ya. Sudah MS semua, memenuhi syarat semua. Bapak sudah mengantarkan? Sudah mengantarkan. Kemudian yang TMS itu harus segera diperbaiki dan semuanya sudah selesai ya melalui ROIS itu. Jadi alhamdulillah nggak ada masalah. Tinggal nanti nunggu saja ada perubahan-perubahan apa, mungkin nanti KPU juga akan memverifikasi lah. Tugas ketua baru. Tugas ketua baru lah. Saya ucapan selamat juga ke Pak WH bahwa beliau juga sebagai calon juga kan sama caleg ya, dengan saya, dan beliau selalu memberi support pada saya. Awas si Edi itu harus menang kan gitu. Iya. Edi itu harus menang tuh. Ya, harus sama-sama menang ya? Iya, sama menang. WH juga harus menang. Tapi saya yakin kalau WH pasti menang. Oh gitu ya? Bapak yakin menang juga kan ya? Insya Allah. Nah Pak, selama kepemimpinan Bapak kan banyak yang Bapak persiapkan selain kaderisasi dan sebagainya, termasuk sarana prasarana. Nanti sekretariat apa masih di sini apa gimana? Saya kurang tahu ya, tapi yang jelas bahwa kalau tidak salah ada aturan sebelum sampai ke pemilihan itu nggak boleh pindah. Tidak boleh pindah. Karena yang didaftarkan ini ya? Iya. Gitu. Jadi ya
harus mengetahui itulah semua, termasuk pengurus ya KSB, bahwa itu sudah menjadi aturan KPU, nggak boleh pindah. Saya kira itu. Pak Bapak kan di Dapil 2 ya? Dapil 2. Kabupaten Serang. Banten. Iya, Kabupaten Serang, Kota Cilegon. Yes. Dapil 2 ini belum pecah telur Nasdem, Pak. Dan lihat dari persaingan sekarang banyak mantan kepala daerah. Dan wajah barunya memang Bapak, gitu ya, dan ada dari Pak Subadri, gitu ya. Belum ada lagi petahananya Pak Jaman ya. Pak Jaman. Nah, bagaimana Bapak melihat persaingan itu dan kalkulasi Bapak seperti apa? Sebagai dasar awal saya melihat kekuatan masing-masing pemenang, terutama incumbent ya. Incumbent itu yang paling tinggi saya lihat Desmond, Gerindra. Gerindra almarhum. Ya, yang kedua Juli kalau nggak salah. Ya. Yang ketiga Jaman. Ya. Dan seterusnya ya, Eni, kemudian Demokrat ya. Kemudian Yandri, 6 kursi lah. Kan di Dapil 2 itu 6 kursi. Jadi saya melihat kira-kira ada perkembangan kan, ada dinamika calon dan sebagainya. Saya melihat ada Pak Subadri, ya itu juga sebagai bukan incumbent ya. Jadi calon juga lah, sama seperti saya. Mantan kepala daerah. Ya, mantan kepala daerah, tapi baru turun di kontestasi ini. Dari dasar itu saya harus di mana? Saya harus di mana, kemudian berapa dan sebagainya target suara yang harus saya peroleh. Jadi saya melihat sekian, kekuatan saya paling di mana. Jadi saya di papan tengah ya. Kalau boleh saya buka rahasia juga nih. Yeah. Saya ambilnya di papan tengah. Kira-kira berapa? Jadi nilai papan tengah itu di bawah Jaman, di atas Yandri dan dengan Eni ya. Jadi kurang lebih 100.000 suara. Itu udah kumulatif antara partai dan caleg. Ya mudah-mudahan dengan seperti itu. Ditambah ada pengalaman pribadi yang memang berbeda. Ketika saya di Pilkada 2 kali dengan Pak Iman, tapi ini kan berbeda. Ini pengalaman pertama Bapak di Pileg ya? Iya, di Pileg. Jadi yang berbeda itu kenapa? Kalau dulu kan kepala daerah, head to head aja. Iya. Lawan dengan saya gitu, saya dengan lawan. Tapi ini kan enggak. Tidak bisa head to head karena saingannya banyak. Internal pula. Internal juga ada dan sebagainya, itu yang jadi bahan pemikiran saya. Dan kebetulan saya pegang seperti itu aja. Jadi walaupun di internal, oke silakan. Yang penting untuk Nasdem. Yang penting Nasdemnya harus menang. Kemudian Nasdemnya harus lebih daripada sekarang. Jadi ya target pecah telur kan harus ada di tiap-tiap dapil. Ya, karena Nasdem di provinsi saja cuma 4 kursi di provinsi ya DPR-nya. Kemudian apalagi di DPR RI. Jadi buat saya ini satu perjuangan yang tantangan lah. Bagaimana memecahkan telur di DPR RI dan menambah kursi di tiap kabupaten kota. Ya, karena ada yang masa Tangsel tidak ada sama sekali. Nggak ada kursi ya? Nggak ada kursi. Jadi itu yang mulai saya ke pengurus dan sebagainya. Awas ya, cari calon, kemudian yang militan, kemudian bagaimana sosialisasi dan sebagainya itu harus cepat betul-betul merangkul masyarakat untuk Nasdem dan untuk dirinya. Itu yang harus diutamakan oleh tim pemenangan. Seperti itu. Dan kalau kita lihat, konon katanya Nasdem punya kelebihan dari beberapa partai lainnya soal efek ekor jas Pak, soal capres ya. Kalau dari Anies mungkin dari Anies Baswedan kalau kemudian nanti tampil di Pilpres. Nah, Bapak melihatnya? Saya ikutin ketika saya sosialisasi itu di tiap daerah. Itu ternyata yang ditanya itu, Nasdem sama Anies kan? Ya, saya suka sama Anies. Saya suka sama Anies. Berpengaruh berarti Pak ya? Alhamdulillah. Efek ekor jas mudah-mudahan ada gitu ya. Jadi seperti Gerindra dengan waktu itu ya, Jokowi, Gerindra dan sebagainya, kan banyak efek Prabowo gitu. Nah, jadi ini juga seperti itu. Tiap saya sosialisasi karena terutama ibu-ibu, karena Nasdem dengan Anies, jadi
mereka pada suka. Identik begitu. Identik. Ya, Nasdem itu Anies. Dan Anies itu Nasdem. Gitu. Nah, Pak, Bapak bilang tadi, ini pengalaman berbeda Bapak. Pileg pertama kalau sebelumnya pilkada. Termasuk di sosialisasi ada perbedaan juga Pak yang cukup mencolok tuh Pak. Kalau di daerah, misalnya Cilegon ya, saya kan dulu pernah di Cilegon 2 kali periode wakil, kemudian definitif, sekda Bapak, dan sebagainya. Ya secara tidak langsung saya tinggal membuka lembaran-lembaran saja untuk silaturahmi. Buka teman-teman lama. Iya, buka teman lama, para tokoh masyarakat, para kiai, para pemuda juga banyak yang masih ingat pada saya lah. Ya. Termasuk kebaca lawan politik dulu Pak ya. Iya, saya udah dilihatkan misalnya kemarin lawan yang udah lihat pertemuan dengan A dengan B. Saya pikir ya udah, itu kan dinamika aja menurut saya, dinamika masing-masing kontestan itu bagaimana memperoleh suara, mendulang suara sebanyak-banyaknya. Ya silakan, asal satu ya tidak main kotor lah gitu. Ya, semuanya menawarkan ide gitu. Ya, jangan sampai terstruktur, masif dan sistematis. Itu yang harus kita hindari. Apalagi Nasdem no mahar. Jadi harus dipegang gitu. Walaupun kadang-kadang ya gitulah. Stigma muncul begitu Pak ya. Itu tantangan Pak ya. Tantangan lah buat saya. Nah Pak, DPR RI itu kan semua orang tahu bahwa perwakilan di pusat begitu. Iya. Nah selama ini Bapak melihat seperti apa sebetulnya peran dan kontribusi DPR RI terhadap daerah itu? Termasuk apa sih menurut Bapak peran nanti kalau misalnya Bapak amin jadi gitu ya? Apa yang ingin Bapak lakukan untuk Banten? Saya sedih ya sebetulnya kalau melihat misalnya program satu partai yang punya perwakilannya di DPR RI. Ya. Apakah komisi 1, 2, 3 dan sebagainya. Karena kecenderungannya mereka yang ada di komisi ya setelah dia jadi parlemen gitu ya. Pasti ada program-program yang jatuh ke dapilnya. Sekarang yang saya lihat ya di Banten ya, karena tidak ada keterwakilan. Jadi sepertinya program-program yang diluncurkan oleh kementerian dan sebagainya itu sepertinya masih nggak nyampe. Iya, nggak nyampe atau mungkin masih nggak terlihat nyata gitu. Mereka kepanjangan tangan program pusat ke daerah. Harusnya gitu. Tapi kan kembali lagi karena dia bertanggung jawab terhadap dapilnya. Dapil itu ada masyarakatnya. Ada lembaga-lembaganya, ada tokohnya dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut saya wajar juga kalau seorang yang terpilih menjadi anggota DPR RI memperjuangkan dapilnya semaksimal mungkin, baik dari program maupun keterwakilan dia sebagai anggota masyarakat yang menjadi DPR RI. Iya, DPR RI. Itu udah tanggung jawab moral menurut saya. Itu nggak boleh diabaikan. Misalnya saya di Dapil 2, masa saya harus berjuang untuk Kalimantan dan sebagainya. Misalnya ya, itu bukan semacam apa ya? Berangkatnya dari ya, tapi kan kita harus berjuang untuk dapilnya. Gitu. Oleh karena itu ya selama ini yang saya lihat kan tidak ada untuk untuk Banten itu satu program yang nyata muncul dari, gitu ya, muncul dari Nasdem dan sebagainya. Ya, itulah yang harus kita perjuangkan untuk partai. Oke, masyarakat. Oke Pak, terakhir apa harapan Bapak di pemilu 2024 selain untuk diri sendiri, untuk masyarakat dan bangsa, untuk Banten? Ya, ini perhelatan pemilu itu kan 5 tahun 1 kali. Jadi jangan salah memilih. Ya, jangan salah memilih. Sekali salah memilih, ya itu tadi rugi. 5 tahun salah. Memilih 1 kali salah, tapi rugi 5 tahun. Ya, saya katakan tadi, kalau jadi terpilih, saya akan berjuang untuk masyarakat, dapilnya, untuk masyarakatnya dan sebagainya. Ya, katakan
satu program BPJS, program apakah pendidikan dan sebagainya, itu masih banyak yang dipertanyakan oleh masyarakat ketika saya sosialisasi di bawah, Pak, ya? Ke bawah, ya. Apakah di Pamarayan, apakah di daerah Petir, ya, apakah di daerah Cikesal, itu kadang-kadang pada protes kaitan dengan BPJS dan sebagainya, ya. Soal kesehatan jadi isu kesehatan sama, ya? Kesehatan, terutama UKM, ya, termasuk bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat supaya cepat meningkat, gitu, ya. Daerah industri, Banten ini daerah industri, betul, tapi kok tenaga kerjanya masih tidak diwakili oleh masyarakat sekitar daerah. Ya, jadi kadang-kadang masih terbalik-balik, gitu. Jadi oleh karena itu saya juga menghimbau pada masyarakat untuk ayo bangkitlah secara bersama-sama dengan tidak salah pilih, gitu ya. Iya. Salah pilih, nanti ngeluh lagi. Ngeluh. Yang disalahkan partai. Gitu. Mari oleh karena itu untuk perhelatan 5 tahun ini ya harus semaksimal mungkin partai berjuang. Bagaimana masyarakat supaya tahu, kemudian tahu program, kemudian juga bisa menerima manfaat dan sebagainya untuk kelangsungan kesejahteraan masyarakat. Oke. Kira itu, Kang Yadi. Siap, Pak. Ini luar biasa kesempatan kita bisa bersama-sama pagi-pagi dengan Pak Edi, salah satu caleg Dapil Banten 2. Berstatus mantan kepala daerah. Mantan ketua DPW. Mantan ketua DPW, Bang. Oke lah, Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ke depan dan ketemu Bapak sudah di Senayan, gitu ya. Amin. Kita diundang, Pak, ya. Masih 6 bulan. Kita diundang nanti, Pak, ya. Insyaallah. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Semoga dilancarkan kampanyenya, gitu ya, di Pileg 2024-nya. Oke, itulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wawancara kita dengan Pak Edi Aryadi, caleg Dapil Banten 2 dari Partai Nasdem yang mantan Ketua DPW Nasdem Banten. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.